Pria itu hanya duduk bersila dan mengambil napas sederhana. Itu membuat Grandmaster terkuat di dunia bergetar hingga ke jiwanya. Para murid yang telah berlatih selama 2,5 tahun hanya bisa bertahan selama 30 detik paling lama, tapi pendatang baru ini entah bagaimana bisa menahan napasnya selama 2 menit penuh. Akibatnya dia menguasai Kai sejati hanya dalam 5 menit. Sesuatu yang dibutuhkan orang lain bertahun-tahun untuk mencapainya, dan yang lebih menakutkan, pertama kali dia menggunakan Kai sejati, dia menghancurkan monster tingkat tinggi menjadi debu. Hanya sebulan yang lalu, Shuai Jing tidak lebih dari seorang pecundang. Sebuah kecelakaan tak terduga membawanya ke dunia yang sangat mirip dengan bumi dan bahkan mengaktifkan sistem di dalam dirinya. Setelah itu selama dia berlatih, atributnya akan meningkat secara permanen. Bahkan hanya dengan muncul di kampus, banyak gadis senior dan junior akan berpikir berlebihan, menyebabkan pesonanya dan penampilannya meningkat tanpa henti. Pada saat itu, sebuah bola tenis meluncur lurus ke arah kepalanya. Tapi dengan kecepatan itu, menangkapnya sangat mudah baginya. Dia berbalik ke arah asal bola itu. Itu jelas disengaja ketika temannya Leigu berlari mendekat. Shuai Jing bertanya apakah dia tahu kelompok di lapangan. Saat Leigu melihat dengan seksama, dia hampir memuntahkan sarapannya karena mengenali orang itu. Itu tidak lain adalah preman sekolah, Pei Yongwang. Dia menduga pasti ada masalah dengan wanita lagi, dan memberitahu Shu Jing sebaiknya dia segera mencari pacar. Shu Jing menjawab bahwa dia tidak tertarik dan pergi ke gym. Leigu memperingatkannya bahwa preman itu bukan orang yang bisa diremehkan. Berolahraga sendirian tidak akan membantu. Bagi yang lain latihan mungkin tidak banyak berpengaruh. Tapi bagi Shuai Jing itu berbeda. Sejak dia tiba di dunia ini dengan sistemnya sebulan yang lalu, dia semakin kuat setiap hari selama dia melatih sebuah keterampilan hingga tingkat tertentu. Dia akan membuka kemampuan khusus yang sesuai, meskipun latihan harian memberinya manfaat besar. Itu juga menghabiskan banyak. Ketika dia membuka kulkas, dia menemukan semuanya kosong. Tanpa dia mengganti pakaiannya dan keluar untuk membeli makanan. Dia tidak bekerja keras hanya untuk pamer. Itu karena dia telah belajar bahwa tempat tinggalnya disebut lingkaran urban kelima. Di dalam lingkaran ada metropolis yang makmur. Semakin jauh keluar, semakin tandus dan sepi tempatnya. Hanya tinggal setengah tahun sebelum kelulusan, Shuai Jing harus berjuang keras jika ingin masuk ke dalam lingkaran itu. Saat dia berjalan pulang, seekor kucing hitam kecil tiba-tiba melesat keluar dari sebuah gang. Melihat luka-luka di tubuhnya, dia menduga kucing itu pasti kalah dalam pertarungan. Tapi saat dia mengulurkan tangan untuk menyentuhnya, kucing itu tiba-tiba jatuh ke tanah. Lalu kucing hitam itu berbicara, "Aku tidak pernah menyangka dunia kucing liar bisa sekejam ini." Mendengar kucing berbicara dalam bahasa manusia membuatnya terkejut. Saat dia membungkuk, dia melihat cincin besi terikat di ekornya. Begitu dia menyentuh cincin itu, panel sistem tiba-tiba muncul. Mendeteksi substansi ilahi, menyerap keilahian selama sebulan terakhir. Dia telah belajar lebih banyak tentang dunia ini yang disebut Juxia, 287 tahun yang lalu. Dewa dunia ini mati pada hari itu. Setiap manusia di seluruh dunia menyaksikan pemandangan mengerikan itu. Sejak saat itu, sebuah ungkapan menyebar di mana-mana. Dewa sudah mati. Manusia berdiri sendiri dan tujuan Shuai Jing adalah menggunakan sistemnya untuk menjadi dewa baru setelah membawa pulang kucing hitam itu. Dia pertama-tama menyajikan semangkuk makanan kucing, tapi saat melihat makanan kucing itu menunjukkan rasa jijik yang ekstrem, ditambah dengan fakta bahwa dia bisa berbicara. Dia curiga kucing ini mungkin bukan kucing sama sekali. Berpikir demikian, dia masuk ke dapur. Saat dia mengambil spatula dan mulai memasak, atribut memasaknya terus meningkat seperti biasa. Segera, sepiring daging babi suwir dengan paprika hijau di atas nasi siap. Begitu kucing hitam kecil itu mencium baunya, air liur mengalir deras tak terkendali. Kucing hitam kecil itu tidak peduli dengan panasnya, dan mengambil makanan dengan kakinya, memasukkan ke mulutnya. Melihat ini, Shuai Jing merasa yakin kucing ini mungkin seorang manusia yang berubah menjadi kucing, dan penyebabnya mungkin cincin besi yang terikat di ekornya. Sebelum dia bisa berpikir lebih jauh, sistem memberitahunya bahwa ekstraksi keilahian telah selesai. Lalu sistem bertanya apakah dia ingin mengaktifkan keterampilan bernama kehidupan kembar. Setelah membaca, Shuai Jing memilih ya tanpa ragu. Detik berikutnya sistem mengonfirmasi aktivasi berhasil. Rasanya seperti setetes air mencair ke tengah telapak tangannya. Memeriksa deskripsi keterampilan, dia melihat bahwa efek pasifnya memberinya 2 nyawa. Setelah mati, dia bisa bebas memilih titik kebangkitan. Dalam waktu 7 hari dengan cooldown 3 bulan. Dia berpikir jika kemampuan pasif sudah sebrutal ini, yang aktif pasti gila. Tapi saat dia memeriksa keterampilan aktif, dia menemukan bahwa itu membutuhkan 500 divinitas untuk dibuka. Jadi untuk sekarang yang perlu dia lakukan adalah terus menyerap divinitas kucing itu. Namun setelah melihat lebih dekat, dia melihat banyak luka di tubuhnya yang terus menguras. Divinitasnya tiba-tiba terasa sedikit tidak manusiawi baginya, jadi dia memutuskan untuk memikirkan solusi lain nanti. Meski begitu, dia tidak bisa meninggalkan kucing itu sendirian. Dia menghidupkan pengawasan rumah, lalu bersiap-siap untuk keluar mencari petunjuk tentang divinitas dan melihat apa yang akan dilakukan kucing hitam kecil itu saat ditinggal sendirian. Setelah dia menutup pintu dan pergi, kucing hitam itu dengan tenang menarik senyumnya. Masuk ke lingkaran dalam dari lingkaran luar sangat sulit. Bahkan jika seseorang berhasil masuk,
mereka harus membayar biaya yang sangat tinggi. Cukup untuk membuat keluarga lingkaran luar yang cukup kaya bangkrut. Namun banyak orang masih mencoba segala cara untuk menyelinap masuk. Tetapi kebanyakan orang tidak tahu ada metode lain, yaitu menjadi seorang seniman bela diri. Tepat saat Shui Jing memikirkan ini, seorang pria botak tiba-tiba menghalangi jalannya di gang sempit. Shui Jing sedikit menatap ke atas dan bertanya apa yang diinginkannya. Pria botak itu berkata bos mereka, Pei Yongwang mengincar seorang gadis yang berani memberi Shui Jing air keringat sebelumnya hari itu. Tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan, dia dihantam oleh sesuatu yang tak terlihat dan terbang ke belakang saat dia mendarat. Tidak ada orang di sekitar yang melihat apa yang terjadi. Di detik berikutnya, seorang kaki tangan lain jatuh ke tanah. Dalam waktu hanya 3 detik, seluruh kelompok terjatuh dan tidak sadar. Senjata yang digunakan Shui Jing tidak lebih dari kerikil biasa dari tanah. Dipadukan dengan kekuatan lengan yang kuat dan keterampilan membidiknya. Setelah semua anak buah kecil tumbang, bos mereka Pei Yongwang akhirnya meluncur keluar. Diiringi oleh bayangan samar serigala di belakangnya, tapi jalannya sama sekali terbongkar di bawah keterampilan membidik Shui Jing. Shui Jing dengan mudah menggeser ke samping, dan dengan gampang menghindari serangan yang meleset. Pei Yongwang menghancurkan dinding di belakang Shui Jing dengan satu pukulan. Dalam sekejap, Shui Jing menyadari, Pei Yongwang ternyata berlatih seni bela diri, jadi ini adalah sumber arogansinya. Dan Shui Jing kebetulan butuh seseorang untuk bertanya tentang seni bela diri. Pokoknya, sambil berpikir, dia berbalik dan perlahan berjalan menuju Pei Yongwang, meninggalkan yang terakhir tertegun setelah komunikasi ramah. Pei Yongwang bergetar dan mengakui kekalahan. Shui Jing mengira dia akan kuat. Tapi setelah semua itu, dia hanya memiliki satu gerakan. Keterampilan membidik tidak hanya meningkatkan penglihatan dinamis Shui Jing, itu sangat meningkatkan akurasi pukulannya selama dia menangkap celah. Di antara gerakan Pei Yongwang, satu pukulan sudah cukup untuk menghancurkan tekniknya. Pada saat yang sama, dia juga membuka keterampilan baru yang disebut pertarungan. Setelah beberapa pertukaran, Pei Yongwang dipukul sampai dia bahkan tidak bisa berdiri. Shui Jing melangkah maju dan bertanya teknik apa dari pukulan-pukulan yang dia gunakan sebelumnya. Pei Yongwang gagap dan berkata itu bukan teknik, itu adalah tenaga dalam. Mendengar itu, Shui Jing bertanya apa itu tenaga dalam. Pei menjelaskan bahwa tenaga dalam adalah mengumpulkan energi meridian tubuh dan melepaskannya melalui gerakan. Shui Jing kemudian bertanya bagaimana cara melatihnya dan dari siapa dia harus belajar. Pei Yongwang berkata dia hanya belajar dasar-dasar dan bahkan itu pun level sampah jadi dia tidak bisa menjelaskan. Shui Jing menariknya dengan kerah dan berkata seseorang yang merokok, minum, mewarnai rambutnya, melakukan kejahatan, dan bertindak seperti preman di sekolah menyebut dirinya sampah, ketakutan. Pei mengakui itu semua rumor yang dibuat sendiri untuk branding karakter. Setelah dia selesai, Shui Jing memberinya tamparan keras yang besar, yang sangat disukai Pai, lalu dia memerintahkannya untuk menulis refleksi dan baca itu 10 kali saat belajar pagi besok. Akhirnya dia menyerahkan ponselnya dan menyuruhnya untuk memasukkan alamat seni bela diri. Rencana licik untuk bertanya sendiri setelah pertarungan ini semua statistiknya meningkat pesat. Biasanya 1 jam latihan keras di gym hanya meningkatkan statistik kebugarannya sebanyak 200 poin. Sekarang satu pertarungan memberinya beberapa kali itu yang lebih penting dia terbangun dengan skill baru. Tampaknya dia harus bertarung lebih sering mengikuti peta. Dia tiba di tempat yang disebut dojo lonceng emas segera setelah dia masuk. Wanita di meja depan menyuruhnya untuk diam karena sang master sedang mengajar. Dia melihat ke dalam dan melihat beberapa orang duduk bersila di atas matras. Di depan seorang elders berambut putih sedang menjelaskan metode pernapasan yang disebut mengaktifkan kekuatan internal melalui kontrol napas hanya dengan mengalirkan ke seseorang. Sepenuhnya seseorang benar-benar bisa memulai jalur bela diri. Mendengar itu adalah teknik tingkat pemula. Mata Sui bersinar ini persis yang dia butuhkan. Dia dengan tenang bertanya kepada resepsionis apakah dia bisa bergabung. Ketika dia mendekat dan melihat betapa tampannya dia, wajahnya memerah. Dia bilang dia bisa tetapi jangan memaksakan diri. Dengan izinnya dia duduk di matras kosong kemudian dia mengikuti instruksi Elder dan berlatih bersama yang lainnya. Setelah penjelasan, Elder menyuruh mereka untuk mengencangkan otot inti dan menghirup napas. Para murid mengikuti. Resepsionis diam-diam bersorak untuk mereka. Dia berpikir jika tidak ada yang tampil baik hari ini, dia mungkin akan dipecat. Tetapi setelah hampir 30 detik semua mulai goyah. Bahkan orang yang paling diharapkan resepsionis menyerah pada detik ke-35. Melihat sang master berjalan ke arahnya, resepsionis panik, memohon padanya untuk memberinya beberapa hari lagi. Dia berjanji akan menemukan kandidat yang baik. Tetapi ketika Elder mencapai mereka, dia hanya berjalan melewati dirinya. Sebaliknya pandangannya jatuh pada Shui Jing yang masih dengan tenang menghirup di lantai. Pada saat itu Shui Jing merasa metode pernapasan terdengar sederhana, tetapi melakukannya sangat sulit dengan begitu banyak oksigen mengalir ke dalam paru-paru. Siapapun yang tidak memiliki kapasitas paru-paru yang cukup bahkan tidak akan memenuhi syarat untuk berlatih. Untungnya dengan atributnya yang ditingkatkan dia masih bisa bertahan. Tetapi energi sejati yang terakumulasi di dalam dirinya terasa seperti akan meledak. Akhirnya ketika sistem memberitahunya bahwa skill baru Inner Force telah diaktifkan, dia berhenti bernapas saat membuka matanya. Sang elders bergegas mendekat untuk menanyakan bagaimana perasaannya dan resepsionis bertanya apakah ada yang terasa aneh. Shui Jing menjawab bahwa tidak hanya dia merasa baik, dia bahkan merasa segar.
Mendengar itu, resepsionis buru-buru mendekat, menggenggam tangannya dan menanyakan namanya. Dan apakah dia ingin bergabung dengan dojo Golden Wine mereka. Tetapi saat itu, kilatan cahaya merah berkedip di luar jendela, sebuah bayangan hitam menerobos kaca, dan menabrak seorang siswa. Begitu semua orang melihat dengan jelas. Mereka menyadari itu adalah monster seperti serangga, seluruh ruangan terdiam. Tetapi sang elders bereaksi cepat, berteriak agar semua orang evakuasi. Monster, menyadari niat mereka, langsung melompat ke arah resepsionis yang berdiri paling dekat. Untungnya Xu Jing datang tepat waktu, menggenggamnya dan menghindar ke samping. Pada saat itu, jantungnya berdegup kencang, dia bahkan berharap bisa tetap terjepit di bawah Xue Jing selamanya. Karena reaksinya, skill pesonanya meningkat 20 poin lagi. Melihat ke arah monster itu, dia teringat apa yang dikatakan Peyong Wang. Interforce berarti mengumpulkan semua energi dalam meridian tubuh dan melepaskannya keluar. Ini adalah kesempatan sempurna untuk mengujinya. Sebelum dia bisa berpikir lebih jauh, monster itu berbalik dan melompat ke arahnya dengan kecepatan eksplosif, alih-alih mundur. Dia melangkah maju dan melayangkan pukulan langsung ke arahnya. Gelombang kejutnya saja menghancurkan meja-meja dan kursi-kursi di sekitarnya ke udara. Melihat dari penampilannya, dia bertanya-tanya apakah makhluk ini juga bisa menahan 300 kali. Berat tubuhnya seperti kecoa. Jika itu benar, menuangkan semua kayanya ke dalam satu pukulan bukanlah langkah yang tepat. Jadi dia segera menyesuaikan, mengkondensasi semua kayanya ke dalam satu titik. Kekuatan yang terkonsentrasi menghancurkan cangkang di lengan depan monster itu. Dan sistem memberitahunya bahwa dia telah membangunkan skill baru Inch Force. Monster itu tidak bisa menahan dampaknya dan terlempar. Hanya berhenti setelah menabrak dinding di belakangnya. Xue Jing menarik kayanya. Dia menepuk bahunya dan berkata bahwa makhluk itu jauh lebih lemah daripada yang terlihat. Resepsionis yang menyaksikan semuanya benar-benar terpesona, tapi para tetua melihat kebenarannya. Xue Jing baru saja belajar mengontrol Kai dan melepaskan sebanyak itu sekaligus. Jauh melampaui apa yang bisa ditangani tubuhnya, monster itu cepat pulih lagi. Bangkit dengan 4 cakar lainnya terangkat. Xue Jing tidak menganggapnya serius dan mengisyaratkan agar monster itu datang. Tetapi saat dia mencoba mengumpulkan Kai lagi, seember darah memancar keluar tanpa terkendali, pipinya langsung runtuh. Dan monster itu tidak menunggu. Dalam sekejap, monster itu sudah tepat di depan wajahnya. Ekspresinya berubah drastis. Dia tahu kali ini dia telah mendorong dirinya terlalu jauh. Tiba-tiba, seberkas cahaya putih melesat di seluruh ruangan. Monster itu terpotong-potong di depan matanya. Ketika dia melihat ke atas, dia melihat seorang gadis berambut putih berdiri di sana. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Void Blade, kapten dari skuad Crow Putih 838, dan menyatakan bahwa dia mengambil alih area tersebut. Semua orang yang tidak terkait harus segera evakuasi. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang skuad Crow Putih, tapi melihat kekuatannya, organisasi itu pasti dipenuhi monster dalam wujud manusia. Lagi pula, dia telah mengalahkan makhluk itu dengan satu serangan. Di sisi lain, Void Blade juga mengamati. Dia berpikir dia terlihat hanya 17 atau 18. Namun dia telah melukai pria kecoa dengan tangan kosong dan sangat tampan di atas itu. Dia harus menemukan alasan untuk merekrutnya. Dengan itu dalam pikirannya, dia melangkah maju, memberinya selembar kertas dan berkata Minggu jam 5 sore. Jika dia pergi ke alamat di situ, dia akan memberitahunya semua yang ingin dia ketahui. Setelah dia pergi, dia membuka kertas itu dan melihat tulisan perpustakaan Cincong lantai 7. Dalam perjalanan pulang, resepsionis terus mengikutinya, bertanya apakah dia benar-benar baik-baik saja, dan menyarankan agar dia datang ke tempatnya untuk pemeriksaan yang lebih baik. Dia dengan sopan menolak dan buru-buru pulang sambil melihat ke belakang. Dia berteriak bahwa dia harus datang lagi besok. Para tetua menghela napas mengatakan bakat seperti itu terlalu langka. Anak ini telah menyentuh Kai untuk pertama kalinya dan sudah menunjukkan kekuatan seperti itu. Dojo kecil mereka mungkin tidak bisa menampungnya saat dia terus maju. Notifikasi sistem rumah muncul satu demi satu. EXP kebugaran dan kesejahteraannya melonjak dan baik pesona maupun pertarungan meningkat juga. Tapi yang paling dia pedulikan adalah skill. Kekuatan berdasarkan pertarungan, dia memahami esensinya, mengkondensasi Kai menjadi satu titik dan mempercepatnya seketika pada jarak terpendek. Cukup untuk menembus hampir semua pertahanan. Sensasinya luar biasa. Dia ingin merasakannya lagi. Tapi saat dia mencoba mengumpulkan Kai, darahnya bergejolak hebat. Dia segera berhenti, nyaris menghindari memuntahkan lebih banyak darah. Mengingat peringatan sang elder, dia memutuskan untuk tidak mengambil risiko. Istirahat semalaman sangat diperlukan. Ketika dia sampai di bawah gedung apartemennya, dia melihat cahaya samar datang dari rumahnya. Memeriksa umpan kamera ponselnya, dia melihat kucing hitam kecil yang dibawanya pulang. Dengan panik mengetik di komputernya. Begitu dia masuk, dia langsung bertanya apa omong kosong yang sedang dilakukannya di komputernya. Kucing hitam itu berkeringat dingin tapi tetap memaksa mengeluarkan meongan lembut. Kelelahan setelah pertarungan, dia memutuskan untuk tidur lebih dulu dan menyelesaikan masalahnya. Setelah bangun, dia terjatuh ke tempat tidur tanpa bahkan melepas pakaiannya. Kucing hitam di lantai menangkap bau darah samar darinya. Dia segera menyadari bahwa dia telah bertarung dengan seseorang, lalu mengeluarkan cakar tajamnya. Mengutuk dalam hati, siapa bajingan yang berani menyakitinya? Apakah mereka memiliki keinginan untuk mati? Akhirnya tidak bisa menahan rasa ingin tahunya.
Kucing itu melompat ke perut Jing dan menuntut dia menjelaskan apa yang terjadi. Dia bahkan mengklaim sebagai Ning Fengwan, ketua sekte naga, dan memberitahunya untuk berbicara dengan bebas. Dia akan membela dirinya. Shu Jing menjawab dengan tenang bahwa dia sudah tahu sejak awal itu adalah orang. Tapi dia terlalu lelah untuk peduli dan langsung tidur lagi. Pada pagi berikutnya, dia telah sepenuhnya pulih, staminanya kembali. Setelah mendengar penjelasannya, kucing hitam itu memasukkan makanan ke mulutnya dan bertanya, "Jadi dia tidak dipukuli? Dia sebenarnya mengalahkan monster?" Shui Jing mengangguk. Mendengar itu, Ning Fengwan terdiam dalam pikirannya. Dia belum pernah mendengar makhluk seperti itu muncul di kota. Sementara dia merenung, Shui Jing mengelus kepalanya dan berkata, "Terima kasih sudah khawatir tentang aku." Warner mendengar dia memanggilnya Warner. Dia terdiam sejenak sebelum wajah kecilnya memerah lalu berbalik dengan marah. Bersikeras dia memanggilnya ketua sekte sambil tertawa. Shu Wing menarik rekaman pengawasan kemarin dan bertanya apakah dia bisa menjelaskan sekarang. Apa sebenarnya yang dia lakukan di komputernya melihat dia punya rekaman. Kucing itu terkejut lalu mengibaskan ekornya, dan mengatakan bahwa barang itu adalah relik ilahi yang disebut cincin ekor kucing. Dia sedang meneliti itu kemarin mendengar hal itu. Shui Jing mengangkat ekornya dan memeriksanya sambil berkata, "Jadi ini adalah relik ilahi yang legendaris." Menurut informasi yang dia temukan setelah Tuhan meninggal 287 tahun yang lalu. Partikel emas yang meledak menjadi asal mula relik ilahi. Dia hanya mendengar cerita sebelumnya, hari ini dia akhirnya melihat satu dengan matanya sendiri. Tidak heran sistem menyerap keilahian saat dia menyentuhnya. Ning Fengwan memerah dan bertanya sudah berapa lama dia berencana untuk mencubit ekornya. Shui Jing melepaskannya dan bertanya, apakah dia sedang meneliti cara menggunakan cincin ekor kucing? Ning Fengwan berkata tidak, dia ingin melepasnya. Sekte naga adalah geng terbesar di Chongqing yang mengendalikan bisnis hiburan dan bekerja sama dengan aula bela diri dalam perdagangan obat. Pertumbuhannya yang cepat menarik rasa cemburu. Jadi dia diserang di villa miliknya. Para penyerang memaksakan relik ilahi padanya, mengubahnya menjadi kucing setelah melarikan diri dengan usaha besar. Dia menemukan bahwa sekte naga sudah diambil alih. Sekarang tujuannya adalah untuk menghapus relik ilahi, kembali ke bentuk manusia, dan merobek orang-orang itu menjadi berkeping-keping. Setelah mendengar ceritanya, Shui Jing bertanya apa rencananya selanjutnya. Karena tidak ada yang bisa ditemukan secara online, pergi ke perpustakaan mungkin juga tidak akan membantu. Ning Fengwan berkata dia sudah punya rencana. Shui Jing harus berlatih seni bela diri dan menjadi lebih kuat. Shui Jing kemudian bertanya apa hubungannya itu dengan menghapus cincin ekor kucing. Ning Fengwan menjelaskan bahwa begitu Shui Jing menjadi kuat, berbagai organisasi pasti akan datang mencarinya dan di antara mereka pasti ada pemegang relik ilahi. Dengan mengikuti orang-orang itu dan menggali jejaknya, dia pasti akan menemukan cara untuk menghapus cincin ekor kucing itu. Jadi prioritas utama sekarang adalah membawanya ke dojo terbaik. Shui Jing bertanya dojo mana yang dimaksud. Ning Fe satu bertanya apakah dia pernah mendengar tentang dojo naga tersembunyi. Shui Jing tertegun sejenak lalu berkata dia tentu saja pernah. Saat dia ingin belajar seni bela diri, dia sudah memeriksa biaya kuliah di setiap dojo di Shinjuku. Dan dojo naga tersembunyi yang disebutkan Ning Fengwan adalah yang termahal dari semuanya. Itu juga yang memiliki ulasan paling negatif. Tapi Ning Feiwan bilang para pengulas itu semua tidak berguna. Bajingan lemah yang bahkan tidak bisa menghadapi sedikit kesulitan. Jadi mereka tidak berhak membicarakan seni bela diri di lingkaran seni bela diri yang sebenarnya. Tidak ada yang meremehkan dojo naga tersembunyi. Lalu Shui Jing bertanya bagaimana dia seharusnya masuk. Ning Fengwan mengangkat cakarnya yang kecil dan berkata dia harus mengikuti aturan dunia bela diri lama dan menantang dojo itu. Shui Jing terkejut dan bertanya apakah mereka benar-benar akan menerimanya setelah dia datang dan merusak tempat itu. Itu berbalik dan berkata Shui Jing benar-benar kurang akal sehat. Menantang dojo pada dasarnya hanyalah sebuah wawancara. Murid-murid di dojo juga memiliki peringkat. Mereka yang bergabung dengan membayar kuliah itu tidak berguna jika mereka tidak memiliki bakat. Bahkan yang berbakat pun membutuhkan kekuatan nyata. Orang-orang yang butuh 8 atau 10 tahun hanya untuk menjadi kompeten tidak ada nilainya dalam seni bela diri. Mentalitas itu sangat penting. Hanya seseorang dengan semangat tak terkalahkan, yang bisa melemparkan pukulan tak terkalahkan dan menantang dojo, adalah bentuk rekomendasi diri, cara terbaik untuk membuktikan semangat seseorang. Setelah mengingatkan Shui Jing untuk datang besok, ia melompat ke ambang jendela dan berkata, ia punya urusan lain keesokan harinya mengikuti peta. Shui Jing tiba di dojo naga tersembunyi. Saat dia memasuki aula, seseorang maju untuk menyambutnya dan menjabat tangannya. Shui Jing merasakan pria itu perlahan memperketat genggamannya. Apakah ini semacam ujian? Jika ya, dia harus menganggapnya serius. Dia mengumpulkan energi dalam dirinya ke telapak tangannya. Dengan sedikit tekanan dia membuka tangan pria itu. Rasa sakit yang tiba-tiba membuat pria itu teriak dan meminta ampun. Yang lain segera mendekat untuk menjelaskan. Dia adalah penggemar bela diri yang ingin berlatih dengan semua orang. Dan berkata kepada Shui Jing tidak perlu khawatir tentang itu sementara mereka semua tertawa. Ai itu tiba-tiba berteriak bahwa sang biksu dan beberapa murid langsung sudah datang. Shui Jing berbalik dan melihat dua pria serta dua wanita mendorong seorang kakek botak masuk ke dalam aula. Dan yang lebih penting, Ning Fengwan ada di antara mereka. Setelah masuk, mereka bertanya apakah Shu Jing di sini untuk menantang dojo. Setelah memastikan dengan Ning Fengwan melalui tatapan mata, Shu Jing menjawab tegas ya.
Mendengar itu, wajah sang kakek menjadi gelap. Dia berkata sudah lama sekali sejak ada yang berani menantang dojonya dan bertanya apakah Shui Jing merasa dia layak. Shui Jing melirik layar statistiknya dan berkata canggung bahwa dia tidak yakin. Level keterampilan bertarungnya tampak cukup rendah. Tiba-tiba kakek itu mengeluarkan aura yang kuat dan bertanya namanya. Shui Jing memberitahunya, lalu kakek itu bertanya usianya. 17 dan melanjutkan untuk bertanya di mana dia tinggal, apa pekerjaan orang tuanya, apakah dia anak tunggal atau punya saudara. Keringat dingin mengalir di punggung Shui Jing. Kenapa pertanyaannya semakin aneh? Rasanya seperti wawancara jodoh. Melihat rasa malunya, kakek itu tertawa terbahak-bahak dan berkata tidak perlu khawatir. Karena dia mungkin akan menjadi menantunya, jadi dia harus bertanya lebih banyak. Shui Jing menatap kosong ke Ning Fengwan dan bertanya ada apa ini. Ning Fengwan memerah dan dengan pelan berkata dia tidak tahu. Seorang gadis maju dan berkata bahwa pertanyaan kelayakan harus diselesaikan dengan pertarungan. Menambahkan bahwa dia akan memberinya kemudahan. Melihat ini Shui Jing juga mengambil sikap bertarung dan mengisyaratkan agar dia datang di sampingnya. Ning Fengwan mengembungkan pipinya dan bergumam bahwa ini pada dasarnya adalah pertemuan jodoh. Kenapa dia masih bertarung? Zhu Xuing melompat ke arah Shui Jing dalam satu lompatan. Melihat dia benar-benar akan menyerang, Ning Fengwan tidak khawatir untuknya. Tetapi saat Zhu Xuing melangkah maju, gerakannya sudah sepenuhnya terkunci oleh keterampilan penargetan Shui Jing sebelum dia bisa melemparkan pukulan. Dia sudah menghindar dalam sekejap dan menangkap pergelangan tangannya, dan melakukan lemparan bersih di atas bahu. Zhu Xiaoning bahkan tidak mengerti apa yang terjadi sebelum dia pingsan di tempat. Di belakang mereka Shan Fuang memujinya, mengatakan bahwa penglihatan dinamis dan akurasi grapplingnya memiliki pesona yang sama seperti yang pernah dia miliki. Li Kai tertawa keras dan memberitahu Ning Fengwan bahwa dia memang telah menemukan bakat yang luar biasa. Setelah sistem memberitahu Shui Jing tentang peningkatan berbagai atribut, dia bertanya kepada Master Tua apakah ini dihitung sebagai melewati tantangan. Li Kai mengatakan bahwa meskipun Shui Jing tidak pernah berlatih seni bela diri, dia mengalahkan Zhu Xiaoning dengan mudah. Jelas memenuhi syarat untuk menjadi murid langsung. Dia menambahkan bahwa sudah saatnya Shui Jing mengadopsi bentuk panggilan baru. Mendengar ini, mata Shui Jing berbinar. Dia melangkah maju dan menyapa semua murid senior. Mereka dengan hangat memanggilnya adik ketujuh dan memperkenalkan diri satu persatu. Jushan akhirnya bangkit, dia memperkenalkan dirinya sebagai kakak senior keenamnya, dan mengatakan bahwa dia hanya kalah karena meremehkannya. Shui Jing membungkuk dalam-dalam untuk berterima kasih padanya. Berpikir bahwa dia pasti yang termuda sebelum dia tiba. Lalu seorang nona muda mendekat memanggilnya Tuan Muda Shu. Mengatakan bahwa dia akan membawanya untuk menyelesaikan pendaftarannya. Shui Jing bertanya mengapa dia memanggilnya begitu. Li Kai menjelaskan bahwa sebagai murid langsungnya, Shui Jing tidak bisa dipandang sebelah mata. Mulai hari ini, dia dianggap sebagai keluarga Inner Ring secara nama. Jadi Tuan Muda adalah panggilan yang tepat. Tetapi Shui Jing merasa Tuan Muda Shu terdengar canggung dan bertanya apakah dia bisa mengubahnya. Setelah berpikir sejenak, dia mulai memanggilnya Tuan Jing saat mendaftar. Shui Jing memberitahu Ning Fe satu bahwa tantangan dojo tidak tampak sesulit yang dijelaskan. Ning Fengwan menjawab bahwa dia salah. Zhu Xiaoning sebenarnya jauh lebih kuat darinya, tetapi seni bela diri bukan hanya angka, keadaan pikiran, informasi, dan bahkan keberuntungan bisa mempengaruhi hasil. Dari penjelasan Ning Fengwan, Shui Jing akhirnya mengerti bahwa sebenarnya Zhu Xiaoning yang meremehkannya. Ning Fengwan berkata ya, jika gadis itu sedikit lebih berhati-hati dan menunggu dia menyerang terlebih dahulu, hasilnya akan berbeda. Tetapi kemenangan adalah kemenangan, tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Mendengar ini, Shui Jing berpikir dia menang sebagian besar karena keberuntungan dan memutuskan dia perlu lebih banyak latihan. Dia kemudian bertanya kemana Ning Fengwan pergi semalam. Pasti tidak tinggal di dojo sepanjang malam. Ning Fe satu berkata tentu saja, dia melakukannya. Setiap kali seseorang penting masuk ke benteng, seperti dojo, harus menyapa kakek Li. Bahkan menambahkan bahwa kakek Li hampir membuat kakeknya mengenakan hijau di masa lalu. Saat mereka berbicara, pendaftaran Shui Jing selesai dan nona muda menyerahkan sebuah kartu padanya yang mengatakan itu adalah ID pass-nya dan dia hanya perlu menggeseknya besok. Wajahnya memerah saat berbicara dan skill pesonanya meningkat 20 poin lagi. Keesokan harinya, ketika semua orang tiba di dojo, mereka menemukan Shui Jing sudah berlatih. Mereka berbisik di antara mereka sendiri, mengatakan bahwa mereka mendengar dia berlatih di sini sepanjang malam. Setelah sesi panjang ini, energi dalamnya naik ke level 2. Melihat kelelahan di wajahnya, Li Kai melangkah maju dan memberitahunya untuk tidak berhenti. Sedikit lagi dan dia akan berhasil. Jika tidak, usaha kesatria itu akan sia-sia. Melihat pengalaman energi dalamnya melonjak, dia berkeringat, menggertakkan gigi, dan terus melanjutkan. Tak lama kemudian, energi dalamnya langsung naik dari level 2 ke level 3. Ketika notifikasi peningkatan muncul, dia terjatuh ke tanah. Tidak mampu melanjutkan, Li Kai berjongkok dengan senyum ceria, mengatakan bahwa dia telah mengambil banyak murid dalam hidupnya dan Shui Jing saat ini adalah yang terkuat di antara mereka. Dia menambahkan bahwa sebelum lama, Shui Jing akan bisa mempelajari teknik tersembunyi, teknik gaya naga. Mendengar bahwa ada teknik yang benar-benar bisa dipelajari, Shui Jing langsung bersemangat dan bertanya level berapa yang perlu dia capai. Li Kai memintanya untuk menggenggam tangannya dengan bingung.
Shui Jing tetap menurut. Saat telapak tangan mereka bersentuhan, Li Kai tiba-tiba mengeluarkan tenaga, mengirimkan gelombang besar energi dalam ke tubuh Shui Jing. Shui Jing tidak bisa menolak sama sekali setelah Li Kai melepaskannya. Dia bertanya latihan apa yang biasanya dilakukan Shui Jing. Shui Jing menjawab kebanyakan berlari, dan bertanya apakah Li Kai merasakan ada yang salah dengan tubuhnya. Li Kai mengatakan tidak ada yang salah. Justru tubuh Shui Jing terasa seperti diciptakan oleh dewa. Dengan perfeksionisme yang obsesif, setiap otot, setiap tulang, setiap organ seimbang dan sempurna hingga tingkat yang mengkhawatirkan. Singkatnya, Shui Jing adalah seorang jenius seni bela diri, dia tahu itu ada hubungannya dengan sistemnya. Sejak mengaktifkan skill tempur, tubuhnya telah berubah menjadi seperti sekarang. Dalam arti tertentu, dia memang seorang jenius, lalu dia bertanya pada Li Kai. Apakah dia bisa mulai belajar tekniknya sekarang? Li Kai memberitahunya untuk tidak terburu-buru. Karena dia berlatih sepanjang malam, tubuhnya penuh dengan luka. Dan berlatih sekarang tidak ada bedanya dengan bunuh diri. Mendengar ini Shui Jing bertanya apa yang harus dia lakukan sekarang. Li Kai mengatakan untuk pergi ke ruang istirahat dan dia akan meminta seseorang membawanya. Salep naga tidur mengikuti instruksi gurunya. Shui Jing pergi ke ruang istirahat sebelum lama. Kakak seniornya yang keenam Zhu Shaoning mengetuk dan masuk membawa sebotol salep obat. Mengatakan dia ada di sana untuk mengobati lukanya. Melihatnya, dia membeku. Bertanya-tanya apakah dia di sini untuk membalas dendam. Dia berjalan lebih dekat dan menyuruhnya untuk melepas bajunya. Dengan situasi seperti itu, dia hanya bisa patuh. Dia meliriknya dan segera menggoda, tidak menyangka kakak junior sebaik ini. Saat dia mengatakan ini, skill pesonanya meningkat 50 poin lagi. Setelah dia berbaring, Zhu Shaoning mendekat dan mulai mengoleskan salep padanya. Shui Jing berkeringat dingin. Tetapi dia memberinya senyuman nakal dan menyuruhnya untuk tidak bergerak. Dia terus mengoleskan salep, dia menyadari tangannya ternyata cukup kuat. Banyak adegan di antara lebih baik tidak ditunjukkan dan mengetahui orang-orang tidak suka detail vulgar seperti itu. Dia melewatkannya sendiri setelah dia selesai mengoleskan salep. Zhu Shaoning mengakui dia hanya kalah karena ceroboh. Namun tetap ingin membalasnya dan menggunakan ini sebagai alasan untuk menggoda dia. Dia meminta maaf padanya untuk itu. Shui Jing mengatakan dia tidak marah. Hanya saja tekanannya sedikit menyakitkan sementara. Pengalaman pesonanya terus meningkat tanpa henti setelah menyelesaikan perawatan tubuh bagian atasnya. Dia mengeluarkan lebih banyak salep dan menyuruh Shui Jing untuk melepas celananya. Itu mengejutkannya, dia cepat-cepat menghentikannya. Mengatakan dia akan mengurus itu sendiri, dia hanya tertawa kecil mengatakan dia sedang menggoda dia. Kemudian dia dengan santai melemparkan salep itu ke samping sambil bersenandung saat dia keluar dari ruangan. Setelah meninggalkan dojo, Shui Jing merasa pegal di seluruh tubuh. Dia hampir saja dibongkar oleh wanita itu. Namun baik skill bertarungnya, dan kekuatan dalamnya telah meningkat dengan sedikit waktu luang. Dia menuju perpustakaan untuk janjinya. Nama skuad burung putih terdengar sedikit edgy. Tetapi mungkin hanya unit operasi khusus kota lagu. Tak lama kemudian, dia tiba di perpustakaan yang tertulis di catatan, melihat sekeliling dan tidak melihat siapapun. Dia hampir pergi ketika seorang gadis pirang mendekat dan menyapanya, serta memperkenalkan dirinya sebagai Wu Yuking Shui Jing, lalu bertanya di mana Void Blade, dan mengapa dia diundang ke tempat seperti ini. Wu Yuking mengatakan bahwa Void Blade hanyalah informannya, yang merekomendasikan kandidat untuknya. Tentu saja mereka tidak bisa bertemu di biro operasi khusus. Dia menambahkan bahwa dia awalnya skeptis, tetapi saat melihatnya, semua keraguan itu lenyap, jadi dia memintanya untuk bergabung dengan tim mereka. Mendengar ini, Shui Jing duduk dan bertanya apa yang membuatnya berpikir dia harus bergabung. Wu Yuking bertanya kepada Shui Jing, apakah dia tidak sangat tertarik dengan masalah relik ilahi. Mendengar itu dia langsung bersemangat. Lagi pula, dia tidak pernah menyebutkan topik ini sendiri. Melihat reaksinya, Wu Yuking menyadari tebakannya benar dan kemudian bertanya, bagaimana dia pertama kali mengetahui konsep relik ilahi, tidak mengetahui latar belakangnya yang sebenarnya. Shui Jing tetap berhati-hati dan menjawab tidak ada komentar. Dia berkata tidak masalah. Jika dia tidak bisa memberikan informasi, itu adalah masalahnya. Saat dia berbicara, dia menuangkan secangkir air untuknya dari botol. Dia mendorong cangkir itu ke arahnya dan menyuruhnya untuk mencobanya. Shui Jing mengambil satu tegukan. Setelah meletakkan cangkir itu, dia berkata itu hanya air murni biasa. Wu Yuking tidak menjawab. Sebaliknya dia menuangkan sisa setengah botol ke dalam pitcher transparan, lalu dia menuangkan cangkir lain dan menyuruhnya untuk mencicipinya. Lagi, penasaran meskipun tidak mengerti niatnya, Shui Jing melakukan seperti yang diminta. Kali ini ketika dia meminumnya, dia terkejut, air itu menjadi manis. Dia kemudian berkata, Tuhan telah mati. 287 tahun yang lalu dan titik-titik cahaya yang tersebar dilepaskan pada saat kematian Tuhan, kami menyebut partikel-partikel itu darah Tuhan. Tetesan darah Tuhan ini dapat menetap di objek, makhluk hidup, atau bahkan fragmen imajinasi manusia. Apapun yang dihuni oleh darah Tuhan menjadi relik ilahi. Ketel air manis di tangannya yang diberi label dengan nomor seri GOD 1567 adalah salah satu relik tersebut. Setelah mendengar ini, Shui Jing mengulurkan tangan dan bertanya apakah dia bisa melihat ketel itu. Siapa yang tahu jika dia hanya menambahkan gula ke dalamnya saat dia menyentuh ketel itu. Sistemnya memunculkan notifikasi menyerap dewa. Dengan itu, membuka skill aktif sudah dalam jangkauan. Memegang ketel, dia berpura-pura penasaran dan bertanya fungsi apa lagi yang dimilikinya. Karena airnya menjadi manis tanpa gula,
Bisakah itu juga mendidihkan air dari udara tipis? Wu Yuqing berkata dia hampir benar dan menyuruhnya menebak lagi. Sambil berpikir dalam hati betapa menggemaskannya anak ini terlihat tidak berpengalaman. Setelah mengamati sejenak, Shui Jing berkata air di dalamnya tampaknya tidak berkurang. Apakah itu tak terbatas? Segera nilai dewanya mencapai 500 poin, memenuhi syarat untuk membuka skill aktif. Mendengar kata-katanya, Wu Yuqing tersenyum dan bertanya apakah dia mengerti. Apa yang itu berarti? Shui Jing berkata jika ini benar, maka ketel ini mengabaikan hukum alam dunia. Ini pada dasarnya mencapai konsep mesin gerak abadi. Sesuatu yang mampu membalikan. Aturan kosmik dasar adalah pasukan energi tanpa akhir dari Inner Circle. Terkait dengan hal ini, Wu Yuqing menyuruhnya untuk tidak berpikir terlalu dalam. Relik ilahi melambangkan hal yang tidak masuk akal dan tidak dapat direplikasi dengan cara manusia. Shui Jing segera bertanya mengapa dia memberitahunya semua ini. Dia berkata bahwa 3 hari yang lalu dia mengalahkan monster sebagai manusia biasa, dan tidak menunjukkan rasa takut terhadap keberadaan yang begitu menakutkan. Di tingkat mental, dia sudah melampaui kebanyakan orang, itulah sebabnya dia ingin mengundangnya bergabung dengan mereka. Alih-alih perusahaan penahanan relik ilahi, dia memberinya kartu nama saat berbicara. Shui Jing mengambil kartu itu, ragu hanya selama 0,01 detik. Lalu mengenakan ekspresi tulus dan menggenggam tangannya, dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Kakak, tolong biarkan aku bergabung dengan timmu. Aku akan mengikuti setiap perintah, kakakku tersayang." Sebuah perusahaan yang menangani relik ilahi, dia pasti akan kaya. Untuk sekarang, dewa hanya bisa didapatkan melalui relik ilahi. Hanya skill pasif kembar lahir sudah sangat konyol. Jika skill aktifnya ternyata bahkan lebih tidak masuk akal, tidak ada satupun di dunia ini yang bisa mengalahkannya melihatnya melamun. Wu Yuqing berpikir bocah kecil ini benar-benar mirip seseorang yang belum pernah melihat dunia. Lalu dia mengambil selembar kertas dari tasnya. Lihat dulu kontraknya, jika semuanya tampak baik. Tanda tangan di sini. Shu Jing membacanya dengan hati-hati, tidak ada bedanya dengan kontrak kerja standar. Kecuali untuk klausul kerahasiaan yang ditambahkan. Apakah pekerjaan ini melibatkan bahaya? Wu Yuqing menjelaskan bahwa artefak ilahi dikategorikan berdasarkan tingkat bahaya, B, C, dan D. Sebagai pendatang baru, dia hanya akan menerima tugas tingkat D selama dia mengikuti prosedur. Tidak akan ada bahaya, hanya setelah dia menjadi lebih kuat. Baru bahayanya tak akan terlibat. Dia bertanya padanya tentang tugas tingkat. Dia tertawa kecil dan berkata dia belum perlu memikirkan itu. Artefak tingkat itu bukan sesuatu yang bisa ditangani oleh individu atau bahkan satu perusahaan saja. Lembaga pemerintah akan turun tangan. Dia mengajukan pertanyaan terakhirnya. Kenapa memilih saya? Meskipun saya sudah berhubungan dengan artefak, itu tidak berarti saya memenuhi syarat. Dalam pikirannya, dia bertanya-tanya. Dia tidak tahu tentang panel sistemnya atau pelatihan bela dirinya. Bagaimana dia bisa mengandalkan laporan Void Edge saja? Ada yang aneh. Wu Yuqing menyibakkan rambutnya dan berkata, kamu salah tentang satu hal. Bukan kamu yang menyentuh artefak ilahi, tetapi artefak ilahi yang menyentuhmu. Shui Jing bertanya bingung apa maksudnya. Dia dengan sabar menjelaskan bahwa artefak ilahi memiliki tingkat kehendak tertentu dan akan aktif mendekati orang-orang yang menarik perhatian mereka. Dan di antara manusia, sejumlah kecil bisa secara alami menarik artefak ilahi. Dia sendiri adalah salah satunya dan Shu Jing kebetulan memiliki konstitusi yang sama dengannya. Menawarkan gaji seperti itu menunjukkan kesungguhannya. Dia merenung sejenak, jadi dia sebenarnya seimpresif itu. Tidak heran mereka sangat ingin merekrutnya. Dia kemudian menandatangani kontrak. Berkata jujur, gaji tidak masalah. Saya terutama hanya seperti artefak ilahi. Setelah menandatangani, dia mengembalikan kontrak itu dan berkata dengan senyum, tolong jaga saya mulai sekarang, kakak. Wu Yuqing dengan senang hati menerima kontrak itu. Senang bekerja sama denganmu, Shui Jing. Berdiri dan pergi ke dojo yang dinyanyikan him. Dan mengumpulkan relik ilahi sudah cukup untuk membuat him sibuk. Dia mungkin tidak akan punya waktu untuk kembali ke sekolah dalam waktu dekat. Dia mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan ke Lei Gu meminta agar dia meminta cuti atas namanya. Lei Gu setuju tanpa ragu. Dia berpikir dalam hati. Bahkan setelah 10 tahun bekerja, dia mungkin tidak akan pernah mencapai gaji bulanan 200.000. Yang penting sekarang adalah meningkatkan kekuatannya. Hanya dengan menjadi lebih kuat dia memiliki harapan untuk kembali. Berjalan di sepanjang jalan lingkar luar, dia membuka sistem untuk memeriksa keterampilan aktif barunya. Kehidupan kembar LV1, esensi ilahi diperlukan untuk level up 52-1 pasif. Memberikan 2 nyawa setelah mati, dia dapat memilih waktu kebangkitan dengan bebas. Dalam waktu 7 hari, cooldown 3 bulan aktif. Terkunci, syarat pembukaan esensi ilahi 52-500 tersedia. Inkarnasi ilahi terkunci, syarat pembukaan esensi ilahi 52-2000 dan mencapai LM10. Sistem bertanya apakah dia ingin mengaktifkannya. Shui Jing segera mengaktifkannya. Esensi ilahi membuka kehidupan kembar aktif. Untuk setiap level LM, dia dapat menetapkan satu atribut terkait tubuh. Untuk mendapatkan efek ganda saat diaktifkan, pilihan, memori, kekuatan fisik, kecepatan gerak, fokus, pertahanan fisik, kecepatan reaksi, kemampuan perhitungan. Melihat pilihan itu, dia berpikir jika dia memilih kekuatan fisik, bukankah itu akan memberinya kekuatan ganda saat menggunakan kehidupan kembar? Tetapi karena dia sudah memiliki perisai kebangkitan, menggandakan pertahanan tidak terlalu berguna.
Dan dia secara alami tangguh. Metode serangan utamanya bergantung pada ketepatan. Bukan kekuatan mentah, kecepatan mengalahkan segalanya. Jadi dia memilih kecepatan gerak, dia butuh dasar. Perbandingan untuk melihat seberapa kuat keterampilan itu sebenarnya, jaraknya sekitar 100 meter ke tiang lampu. Dia berlari sekali untuk menguji kecepatan normalnya, detik berikutnya dia melesat ke depan. Dia memang terlihat jauh lebih cepat, segera dia berhenti, tidak buruk. Jika dia mengaktifkan keterampilan dan berlari kembali, seharusnya lebih cepat lagi. Dia mengambil posisi awal dan mengaktifkan kehidupan kembar. Kali ini dia melesat seperti misil. Dia mencapai akhir dengan kecepatan 2 kali lipat dari sebelumnya. Skill Twin Life itu gila. Bagi orang biasa, meningkatkan lari 100 meter. Dari 20 detik menjadi 12 detik masih relatif bisa dicapai. Itu hanya memerlukan periode pelatihan intens. Tapi setelah itu, meningkatkan bahkan 0,1 detik akan memerlukan 100 atau 1000 kali lebih banyak usaha. Tanpa bakat dan sumber daya, itu hampir mustahil. Anggap saja Xu Jing berada dalam pertarungan jarak dekat antara hidup dan mati, di mana bahkan kesalahan sekecil apapun tidak bisa dibiarkan. Begitu dia mengaktifkan Twin Life, ledakan kecepatan, yang menentang insting dan akal sehat akan sepenuhnya tidak terduga. Itu adalah skill yang mampu mengakhiri lawan dalam sekejap. Memikirkan ini, dia mengepalkan tinjunya dengan semangat. Ini adalah Twin Life. Mengabaikan hukum fisika, melampaui batas tubuh. Skill ilahi yang melanggar aturan, dia memutuskan untuk mencobanya beberapa kali lagi. Sementara tubuhnya masih hangat, tapi tepat saat dia bersiap untuk mengaktifkan Twin Life lagi, dia menyadari cooldown-nya tidak bisa digunakan lagi. Dia menghitung dalam hati, dari aktivasi hingga sekarang hanya sekitar 20 detik yang berlalu. Yang berarti dia harus mengatur setiap penggunaan dengan hati-hati, siapa yang tahu kapan itu akan pulih. Merasa lelah, dia memutuskan untuk pulang setelah berlatih seharian. Seluruh tubuhnya sakit, mandi dan tidur terdengar sempurna, tapi semakin dia berjalan, semakin lemah dia merasa. Sebelum dia bahkan sampai di rumah, dia terjatuh di tangga. Dia tidak tahu sudah berapa lama dia tidur sampai nada dering tiba-tiba membangunkannya. Dia duduk dan melihat sekeliling, memeriksa ponselnya. Dia menyadari dia sudah tidur selama 6 jam. Baru saat itu dia sepenuhnya menyadari, kenapa sialan dia tidur di tangga. Dia memeriksa pemulihan Twin Life, menurut perhitungannya. Setiap detik penggunaan memerlukan 1000 detik cooldown. Jika sepenuhnya digunakan, akan memakan waktu 6 jam untuk memulihkannya. Saat itu, pesan dari Zhu Shaoning muncul, adik kecil. Kenapa kamu belum datang untuk latihan? Shui Jing panik dan bergegas keluar. Sialan, aku ketiduran, aku terlambat. Dia segera tiba di dojo Songlong. Dia mendorong pintu terbuka dengan keras. Zhu Shaoning sedang membantu muridnya meregangkan tubuh. Melihat dia menyapa kakak junior ketujuh. Kamu di sini. Dia segera berlari mendekat, menarik pasangan sparring Shui Jing. Dia berkata, waktu yang sempurna. Ayo kita adakan pertandingan demonstrasi. Dan menunjukkan cara yang benar untuk menggunakan kekuatan. Para siswa berbisik di antara mereka. Siapa yang kamu pikir akan menang? Jelas Zhu Shaoning, terakhir dia hanya terpleset. Kakak junior baru saja mulai belajar. Tapi adakah cara dia bisa mengalahkan dia? Semoga kakak senior tidak terlalu serius, jadi dia tidak melukainya. Xu Jing melihat ke arah Zhu Shaoning yang diam-diam senang dengan dirinya sendiri. Dan berpikir, sekali lagi menyebutnya demonstrasi, dia jelas hanya ingin mendapatkan kembali harga dirinya. Dia pasti tidak akan meremehkan saya kali ini. Dia mengambil sikap dan berkata dengan tenang. Kakak senior 6, tolong bimbing saya. Ini adalah kesempatan sempurna untuk menguji kemampuannya. Dia segera mengaktifkan kekuatan kembar. Bertujuan untuk mengejutkannya sepenuhnya.